Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wanita penghuni surga. Siapa yang pengen masuk surga? Ngaco. Saya. Bapak dia pengen. Amin. Hidup itu beriman kepada yang gaib, surga dan neraka. Apa sih syarat masuk surga? Yang pertama syarat masuk surga beriman dan beramal soleh. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, mereka penghuni surganya Allah dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mau? Beriman dan beramal soleh. Apa iman? Yang namanya iman tasdikun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan amal perbuatan. Artinya pengakuan hati beriman, ngomong sesuai dengan orang beriman, kelakuan pakaian sesuai dengan orang yang beriman. Itu ibadah. Hablum minallah. Yang kedua, hablum minanas. Kenapa manusia diciptakan oleh Allah? Tujuannya dua. Yang pertama buat ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali buat ibadah kepada Allah. Titik. Dua. Kenapa amilus solihat, beramal soleh? Karena manusia tujuan yang kedua diciptakan di alam dunia buat bermuamalah. Ada lihat Al-Baqarah ayat 30. Wa idza qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita khalifatullah fil ard. Bagaimana bergaul dengan manusia, bergaul dengan binatang, bergaul dengan tumbuh-tumbuhan, bergaul dengan alam sekitar. Ini muamalah. Makanya amanu wa amilus solihat. 1, 2. Siapa yang berhak masuk surga? Orang yang bertakwa. Anda lihat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan buat orang yang takwa. Siapa orang takwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya yang berhak masuk surga karena takwa, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, mengendalikan hawa nafsu, memaafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Sudah ada belum dalam diri kita? Jangan pengen masuk surga masih ngomel, tidak dikenalikan nafsu. Orang salah nggak dimaafin, udah dimaafin masih manyun. Artinya Anda bukan orang takwa, nggak bakal masuk surga, jauh dari surga. Yang ketiga, orang yang berhak masuk surga, orang yang berjihad dengan harta dan jiwa. Anda silahkan lihat surat As-Saff 10, 11, 12, 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang yang beriman, yang dihimbau hanya orang beriman. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang kalau ada dalam diri kalian, kalian akan terhindar dari azab Allah yang sangat pedih. Beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Ini yang terbaik buat kamu. Kamu harus ingat apa janji Allah bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Anda lihat dalam surat As-Saff ayat 12. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati al-dzalikal fawzul adzim. Yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, yang pertama semua dosa diampuni oleh Allah. Amin. Dimasukkan ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Amin.
dimasukkan ke dalam surga adan yang sangat indah, dan mereka orang yang beruntung. Belum habis janji Allah. Anda lihat surat As-Saff ayat 13. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada lagi kabar gembira bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Kalau mereka mendengarnya pasti mereka senang. Apa? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Siapa yang pengen ditolong Allah? Ngacung. Sekarang lah di dunia yang namanya anak bisa nolongin. Yang namanya harta, pangkat, jabatan bisa nolongin kita. Nanti di yaumil akhir hanya Allah yang nolongin. Masya Allah. Anda lihat dalam surat As-Su'ara ayat 88-89. Allah berfirman, pada hari ketika di mana harta kekayaan anak cucu turunan tidak bisa menolong kalian, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Mudah-mudahan hati kita selamat, baru dapat pertolongan dari Allah. Kalau di dunia harta nolongin kita, anak nolongin kita, pangkat nolongin kita, kekuasaan nolongin kita, mati tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Makanya beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa, jangan pada koret. Lahir kagak bawa ape-ape, mati nggak bawa ape-ape. Sekayanya Anda makan seperut, sekayanya Anda baju selembar, kudungan selembar tuh. Kaos kaki atu, sepatu atu. Apa Anda pikir orang kaya bajunya 7 lembar? Kudungannya 5? Enggak. Masya Allah. Makanya banyak bersedekah. Nasrum minallah wa fathun qarib, kebaikan yang sangat dekat. Kalau ada orang kaya raya, pejabat yang luar biasa, dekat dengan rakyat, sama tetangga baik, kemudian ramah, sering berbagi, sering nolongin mereka, tidak pernah sombong, berbuat baik kepada mereka. Kira-kira tetangganya suka apa suka? Suka. Titik. Ada orang kaya, dia pejabat, dia hebat, tapi sombong sama tetangga. Melengos melulu, boro-boro berbagi, merasa gue paling hebat. Kira-kira tetangganya suka apa sebel? Sabar. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Insya Allah kita termasuk golongan orang yang beriman. Apalagi yang menyebabkan orang masuk surga? Banyak taubat. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan yang ikhlas hati yang paling dalam. Mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni semua dosa kamu dan masukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa asa rabbukum? Kenapa mudah-mudahan Tuhanmu mengampuni dosa kamu? Karena banyak orang taubat cuma dari leher doang sampai mulut. Yang benar dari hati ke mulut ke kelakuan. Boleh jadi orang sudah bilang taubat, tapi mulut masih ngomel. Kelakuan masih jauh dari kebenaran. Itu tidak diterima wa'asa. Mudah-mudahan. Artinya kalau kita bertaubat dari hati yang paling dalam, diikuti dengan mulut kita, sikap kita, perilaku kita, ibadah kita, itulah orang yang berhak masuk surganya Allah. Insya Allah. Amin.